Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya bersyukur kalau kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Kita masih bertatap muka biarpun secara virtual, tapi ini adalah kasih karunia Tuhan, saudara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan sudah memelihara saya dengan saudara, sudah memberikan perlindungan dan penyertaannya yang sangat luar biasa, mencukupi segala kebutuhan kita. Kita berada dalam keadaan yang baik seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya akan menyampaikan dalam acara Menerima ini tetap dengan satu seri tentang sifat-sifat Allah. Dan seri yang terakhir yang kita bahas adalah tentang sifat moral Allah. Tapi sebelumnya mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar acara Menerima hari ini, di mana firman Tuhan akan disampaikan biarpun tidak terlalu panjang, firman Tuhan yang singkat, tetapi itu akan menguatkan kami, akan memimpin hidup kami, akan menuntun hidup kami, sehingga hidup kami boleh di jalan yang benar, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup kami boleh menurut kehendak Tuhan, hidup kami boleh selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan membahas yang terakhir dalam seri sifat Allah ini, yaitu sifat moral Allah. Itu yang saya ambil kali ini adalah Allah itu setia. Jadi sifat moral Allah yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah Allah itu setia. Kesetiaan Allah itu sangat luar biasa. Bahkan firman Allah dengan jelas mengatakan, sekalipun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia. Karena itu adalah sifat kodrat Allah yang tidak mungkin Allah menyangkali sifatnya sendiri. Allah akan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Itu sebabnya saudara sekalian, kita selalu mendapatkan kesempatan untuk datang kepada Allah setiap kali kita jatuh dalam dosa. Karena Allah itu adalah Allah yang setia. Nah saudara sekalian, mari kita baca 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 untuk meneguhkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menarik sekali ayat firman Tuhan yang saya baca ini. Dikatakan di sini, kenapa pencobaan-pencobaan yang menimpa kita itu pencobaan yang biasa, pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Alasannya di sini dikatakan sebab Allah setia. Jadi Allah mengontrol seberapa ukuran pencobaan yang sanggup ditanggung oleh kita. Dan Allah akan mengizinkan pencobaan itu terjadi tidak melebihi kekuatan kita, saudara ya. Bahkan dikatakan di sini karena Allah itu setia, maka Allah juga memberikan jalan keluar atas setiap pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, itulah kenapa kita tidak perlu takut ketika kita menghadapi pencobaan seizin Allah. Karena Allah selalu memberikan jalan keluar. Sehingga kita akan selalu menjadi pemenang atas setiap pencobaan yang Allah izinkan terjadi. Karena Tuhan katakan, aku sudah memberikan kepadamu jalan keluar untuk mengatasi pencobaan itu. Bahkan pencobaan itu tidak bisa mengalahkan kita kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Karena pencobaan yang Allah izinkan tidak melebihi kekuatan daripada kita. Kita masih bisa menanggungnya. Kita masih bisa menanggung pencobaan itu. Karena Allah itu setia. Allah menjaga kita. Allah menjaga sampai di mana kita masih sanggup menanggung pencobaan itu.
Nah, saudara sekalian, dalam Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 juga menyinggung bahwa Allah kita juga adalah Allah yang setia, supaya kita makin dikuatkan oleh kebenaran Allah. Ulangan 7 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Wah, ini suatu ayat yang sangat luar biasa dan menghibur hati saya, dan saya juga pastikan juga menghibur hati saudara. Dikatakan di sini Tuhan Allahmu, dialah Allah. Bukan cuma demikian saudara, bukan hanya berhenti Tuhan Allahmu, dialah Allah, tapi ditegaskan Allah yang setia. Allah yang setia seperti apa? Allah yang memegang perjanjiannya, Allah yang memegang kasih setianya pada orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Allah pegang janjinya, Allah pegang perjanjiannya, Allah memegang kasih setianya, karena Allah adalah pribadi yang setia. Bahkan dikatakan di sini saudara, Allah memegang perjanjiannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai keturunan kita pun juga bisa menikmati kesetiaan Allah akan janjinya. Kesetiaan Allah yang selalu memegang perjanjiannya untuk kita dan keturunan kita. Allah yang sangat luar biasa saudara. Yang kita renungkan bagaimana pembelaan Allah yang jauh lebih besar dari pembelaan siapapun juga yang ada di dunia ini. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam Yesaya 49 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Ini pengakuan dari Nabi Yesaya, dikatakan bahwa oleh karena Tuhan yang setia. Jadi Tuhan yang setia itu diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Selain Tuhan itu maha kudus, Tuhan itu yang setia, Tuhan yang memilih engkau, itu adalah Tuhan yang setia. Jadi kita percaya Tuhan tidak pernah mengingkari segala janjinya, sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Bahwa Tuhan itu menjanjikan segala sesuatu janji-janjinya kepada kita, itu adalah Tuhan yang setia. Dan saya juga percaya segala janji yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, seluruhnya pasti akan digenapi. Tidak ada yang tidak akan digenapi. Sebab Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Itu sebabnya saudara, kalau kita senantiasa memegang tentang kesetiaan Allah dalam memberikan janjinya, seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena Allah menjanjikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, pembelaan yang tidak pernah berkeputusan, pemeliharaan yang sempurna atas hidup kita, bahkan perlindungan yang Allah janjikan untuk melindungi kita, dan Allah yang menjanjikan kepada kita untuk menyertai kita. Segala janji-janjinya itu pasti ya dan amin adanya, dan itu pasti akan dilakukan saudara. Karena Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Nikmatilah segala janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan yakinlah bahwa saudara akan menikmati semuanya itu. Dan yakinlah masa depan saudara adalah masa depan yang penuh harapan. Yakinlah akan pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara dan segala keturunan saudara. Karena Allah yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu,
sudah membahas tentang sifat moral Allah. Allah itu setia. Supaya kami, Tuhan, boleh dikuatkan Tuhan dalam menghadapi segala macam masalah, problema, pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bahwa kami masih memiliki Allah yang setia atas segala janjinya. Allah yang setia untuk memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak merasa khawatir. Kami tidak merasa Tuhan akan mengingkari segala janjinya. Karena Allah kami bukan Allah yang berpendusta. Allah yang senantiasa memenuhi apapun yang sudah dijanjikannya kepada segala anak-anaknya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.